konten saya pertama awal tuh saya sudah mencurigai ini ada sutradara. Anda berani bermain-main di sini, Raffi Harun. Anda nggak takut kalau ini kebongkar? Ternyata betul kan? Anda tahu semua sih, Anda kerjasama. Anda bilang nggak kenal, Anda berkunjung ke penjara itu menengok Afif ini. Dan yang lucu, seorang Bahar Smith yang ngaku agamais, sok pejuang Islam, sok NKRI. Ternyata apa? Anda busuk juga, Bahar. Saya Rizal Afif, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Terciduk, gak bisa ngeles. Bahar dan Raffi Harun adalah sampah pengkhianat NKRI. Gak ada kata baik buat Anda. Mau Anda bergaya apapun, orang sudah melihat Anda itu muak. Kenapa? Anda pertama mengatakan Anda tidak kenal, Anda dikenal oleh penyanyi siapa itu. Anda tidak tahu. Ternyata benar kan, konten saya pertama awal tuh saya sudah mencurigai ini ada sutradara. Anda berani bermain-main di sini, Raffi Harun. Anda nggak takut kalau ini kebongkar? Ternyata betul kan? Anda tahu semua sih, Anda kerjasama. Anda bilang nggak kenal, Anda berkunjung ke penjara itu menengok Afif ini. Dan yang lucu, seorang Bahar Smith yang ngaku agamais, sok pejuang Islam, sok NKRI. Ternyata apa? Anda busuk juga, Bahar. Anda bekerja sama untuk menciptakan apa? Informasi dusta. Hanya ingin apa? Menjaga nama baik Anda yang sebetulnya Anda itu tidak baik. Anda membuat satu skenario iblis di sini, saya bilang. Skenario setan dengan Raffi Harun. Hanya ingin membela satu sosok juga Munarman di sini. Yang tak lain apa? Ingin mengganggu negeri ini. Mana nilai kebangsaan Anda? Mana mental NKRI Anda? Anda rekayasa ini cerita. What? Saya Rizal Afif, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Raffi Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Kita mendapat video pendek pengakuan dari yang mengaku napi teroris. Di sini terbongkar sudah kebusukan dua tokoh di sini yang saya lihat. Pertama Raffi Harun dan kedua Bahar Smith. Saya pikir kedua orang ini sudah tidak layak lagi bicara di muka umum. Kalau masih ada orang yang percaya sama kedua ini, berarti itu orang hilang akal sehatnya. Karena apa? Sudah ada kebohongan besar di sini. Ada sindikat. Hanya untuk demi hawa nafsunya aja. Nafsu kebencian kepada pemerintah Indonesia. Mereka bekerja sama. Dua-dua ini kadang-kadang yang ditokohkan yang lucu. Kalau yang bicara itu orang awam, saya nggak pedulikan. Ini kalau saya pribadi mungkin saya bohong, malu sekali saya bicara lagi di muka umum. Kalau saya sudah berbohong. Di sini Raffi Harun licik kemarin bersilat lidah. Akhirnya terbongkar saat ini. Kebusukan Anda, Pak Raffi Harun. Anda sudah cacat dalam hidup. Anda tidak layak lagi digelari sebagai intelektual ataupun. Anda tak lain seperti seorang pengkhianat lah, pecundang lah, sudahlah. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur,
saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Habib Kribo mengatakan, dari pengakuan dari Hafif ini yang mengaku napiter, ternyata itu berubah. Anda undang ke rumah Anda, dia tahu alamatnya Anda, sudah tahu ini berita dusta. Ini yang Anda akan sebarkan. Sampailah di situ terjadi dialog pertanyaan Anda tuh. Sudah ada skenario punya tujuan utama. Banking membantu menormalkan dan juga si Bahar ini. Terjadilah podcast di tempat Anda dan sampai Anda briefing yang cukup besar. Malu sedikit lah. Masyarakat ini sudah tahu lah. Apapun yang besok Anda katakan itu semuanya pasti ada kebohongan. Kenapa? Datang dari niat yang busuk. Dan seorang Bahar nih bagi saya sudah tidak layak digelarin Habib. Emang dari awal saya sudah melihat nggak ada nilai-nilai kehabiban nih kepada seorang Bahar. Maksud saya sini apa? Jejak seorang Habib yang dulu. Nggak ada perilaku begini. Gaya rambutnya semuanya, kontes pamer harta semua, mulutnya lancang. Ngaku-ngaku NKRI, tapi isinya semua ceramahnya sampah. Menyemburkan api kebencian, menghinakan Pak Dudung. Pak Dudung seorang militer, pejabat tinggi, dia menjaga marwah negeri ini. Nah, di sini Anda sudah kerjasama. Nggak mungkin waktu kedatangan Anda Pak Raffi itu ke penjara itu, berarti Anda sudah membuat suatu skenario yang dibuat oleh Bahar, dipakailah seorang Habib ini, pura-pura nabi. Tapi kok sederhana sekali Pak Raffi, kok Anda nggak hati-hati loh? Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS. Itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan. Terima kasih. Harusnya kalau Anda itu sedikit pinter, atau mungkin karena Anda tuh punya niat busuk, jadi apa? Kejeniusan Anda tuh hilang semua, jadi kerdil dengan membuat skenario begitu keji kerjasama dengan Bahar. Anda katakan nggak kenal Anda ini, Anda ke penjara nengok. Itulah hati-hati. Mau saya bilang hati-hati dengan seorang pengkhianat atau orang pendusta. Itu suatu saat akan terbongkar itu, kebusukan itu. Kenyataannya ini hari. Bagi saya tuh cukup hina lah Anda ini. Nggak layak Anda nih dibilang sebagai manusia lah. Seperti Anda nih besok nggak makan kelaparan. Begitu keji Anda buat berita dusta bohong ini. Yang Anda rekayasa dari awal. Anda sudah kompromi. Tapi Anda bisa bersilat tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak ada. Saya dari pertama saya podcast saya awal tuh nggak mungkin seorang Anda tuh nggak tahu, impossible. Dari pengakuan dari Afif ini yang mengaku napi teroris ternyata itu dusta. Anda undang ke rumah Anda, dia tahu alamatnya. Anda sudah tahu ini berita dusta ini yang Anda akan sebarkan. Sampailah di situ terjadi dialog. Pertanyaan Anda itu sudah ada skenario, punya tujuan utama ingin membantu Munarman dan juga si Bahar ini. Terjadilah podcast di tempat Anda. Dan sampai Anda beri fee yang cukup besar lah. Sekali datang podcast sampai 7 juta. Apa sih Pak Refli Harun? Apa yang mau Anda inginkan? Anda seorang intelektual loh. Kok Anda sekarang rendah betul Pak Refli Harun? Masihlah Anda masih mau berbicara lagi untuk mencari-cari kesalahan atau membuat rekayasa untuk merusak negeri ini? Janganlah Pak Refli Harun. Dia nggak peduli siapapun. Mau Anies pernah membela dulu, tapi kalau kenyataannya gagal memimpin dan ada punya masalah, ya diganti. Ini baru pemimpin. Di sini Anda Refli Harun. Jujur kalau saya Pak Refli Harun, kalau ini andekan kesalahan pada saya nggak mau bicara lagi di muka umum. Ini seperti saya ditelanjangin. Seperti saya orang apa ya? Nggak punya lagi harga diri. Nggak punya lagi martabat. Datang dari seorang Anda yang katanya pakar hukum. Kok Anda bisa begitu dusta?
Yang lucu apa? Kok Anda mau kerja sama orang-orang yang nggak jelas ini? Seorang napi yang menyodomi masuk penjara. Kok bisa Anda begitu percaya? Anda nggak takut suatu saat terbongkar itu? Hah? Ada seorang intelektual, kok Anda sekarang rendah betul pada pilihan. Masihkah Anda mau berbicara lagi untuk mencari-cari kesalahan atau membuat rekayasa untuk merusak negeri ini? Jar Habib Kribo mengatakan, di sini Jokowi orang kesatria, nggak pandang bulu Jokowi. Gimana kedekatannya dengan Anies? Jokowi dulu tapi di saat dikasih jabatan, ia tak mampu, lalu ia diganti. Ini pemimpin yang hebat bukan? Bukan karena teman terus dipertahankan, dibela karena teman bodoh, dibela dijadikan pejabat karena teman korupsi, dibela bukti tidak ada di era Presiden Jokowi. Ujar Habib Kribo melanjutkan. Emang Anda ingin membuat semua konten Anda itu saya lihat apa? Rekayasa, hanya semata ini mengganggu pemerintahan Indonesia. Karena Anda merasa tergeser. Loh, wajar saja kalau Anda nggak bisa bekerja. Jangan terus Anda ini menganggap orang yang hebat bisa ngomong terus bisa bekerja, belum tentu. Dan di sini Jokowi ini orang kesatria, nggak pandang bulu Jokowi. Gimana kedekatan dengan Anies Jokowi dulu? Tapi di saat dikasih jabatan nggak mampu, ya diganti. Ini pemimpin yang hebat. Bukan karena temen terus dipertahankan, dibela. Karena temen bodoh dibela, dijadikan pejabat. Karena teman korupsi dibela. Bukti tidak ada di era Jokowi. Berapa banyak menteri yang terlibat? Orang terdekat malah. Partai pendukung lagi. Siapa yang indikasi korupsi masuk penjara. Dari Golkar kek, ketua Golkar dulu, dari PDI kek, semua masuk, nggak ada. Bagi saya pemimpin yang hebat itu Jokowi. Tidak ada KKN, tidak ada apa-apa. Dia bekerja sesuai dengan track amanat. Anda itu Bahar. Kalau Anda itu jelas seorang Habib yang benar, harusnya Anda itu bertanya ya kepada tokoh-tokoh keagamaan yang baik. Tapi karena Anda sudah dilingkarin setan, hawa nafsu akal Anda sudah kalah dengan hawa nafsu Anda, akhirnya Anda minta pertolongan sama orang awam ini di penjara. Anda bersandar kepada dia. Anda dan Rafli Harun bersandar kepada dia. Hina sekali bagi saya. Lebih hina daripada binatang. Dikasih kemampuan sama Tuhan, tapi ternyata apa? Tetap Anda jahit. Mungkin ini ada bibitnya dari awal. Nggak mungkin kalau nggak ada bibit kebusuhan. Itu aja mungkin bagi saya untuk bangsa Indonesia. Jangan pernah lagi mempercayai Bahar dan Rafli Harun. Mereka adalah pengkhianat NKRI. Mereka merekayasa cerita untuk merusak negeri ini yang sedang dibangun oleh Jokowi. Anda seorang pendidikan loh tadi. Anda seorang pengamat yang dulu saya idolakan. Ternyata Anda jadi kerdil di sini. Karena dendam Anda di diri Anda. Karena dengki Anda di sini. Anda berbuat fatal di sini Pak Rafli Harun. Anda bermain-main dengan manusia-manusia awam ini. Saya sendiri mungkin yang nggak seintelek Anda, saya takut menggunakan orang bohong begini. Ini menyangkut negara loh. Anda nggak takut besok hidup menyimpan fitnah begini? Kalau Anda kan ini nggak dibongkar, Anda pasti ketakutan. Apa enaknya hidup begini? Itu aja mungkin Pak Rafli. Bagi saya, si Raffi, Bahar, lingkaran setan nih semua. Demi hawa nafsunya. Yang satu Bahar sok merasa Habib, tapi minta pembelaan sama orang awam. Bukan sama Allah. Katanya Anda ahli ibadah. Harusnya kalau emang Anda benar, ya Anda bilang Allah. Gak perlu Anda merekayasa, menyuruh mereka. Yang suka menyodomi anak ini, si Afif ini. Anda minta pembelaan supaya membela Anda. Kok rendah sekali Bahar? Anda minta pertolongan dari orang awam ini untuk jaga nama Anda supaya Anda nggak radikal. Siapa yang bilang Anda nggak radikal?